Tadi saya tanyakan kepada Anda terkait dengan apa sebetulnya Pak tantangan bagi para pelaku industri lokal untuk bersaing dengan produk-produk impor. Ya, jadi gini, pestisida itu asal di Indonesia, untuk izin edarnya kewenangannya ada di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian memberi izin kepada siapa dan apa yang boleh, pestisida apa yang boleh beredar saat ini. Nah, tantangannya untuk kita mengembangkan industri pestisida dalam negeri adalah regulasi saat ini. Izin edar pestisida itu diatur oleh keputusan peraturan Menteri Pertanian. Itu regulasi saat ini menurut hemat kami masih lebih menguntungkan melakukan praktek bisnis impor. Impor barang dari luar negeri, diimpor di sini dan diedarkan. Belum memberikan insentif yang cukup untuk orang membangun industri pestisida itu di dalam negeri. Jadi pestisida yang dipakai itu bentuknya formulasi pestisida. Untuk semua formulasi yang ada di planet bumi ini secara umum bisa kita buat. Kita kan punya fakultas kimia yang cukup mumpuni di Indonesia ini, dan saat ini dengan tenaga-tenaga yang ada sekarang kita pada prinsipnya sudah mampu membuat semua formulasi yang ada di sini. Namun masih di pasar pestisida di Indonesia masih dibanjiri oleh pestisida import, formulasi import. Ini dikarenakan untuk regulasi izin edar itu masih menguntungkan proses operasi bisnis yang impor daripada manufakturer. Kalau manufakturer kan Anda harus mulai dari mencari tanah, ya kan, membangun pabrik lain-lain ceritanya lebih panjang. Sementara kalau impor kan Anda cukup kertas, minta izin dan pabriknya di Cina, pabriknya di mana, dibawa ke Indonesia dan siap edar. Belum ada insentif agar pelaku usaha itu membangun pabrik yang ada di Indonesia. Nah, kami berharap ke depannya Kementerian Pertanian mempertimbangkan insentif buat pelaku usaha yang sudah atau akan berinvestasi pabrik di dalam negeri. Artinya di tengah capaian swasembada pangan ini, industri pestisida bisa dikatakan anak bawang gitu ya Pak ya, tidak terlalu menjadi concern pemerintah, meskipun memang dari segi ekosistem semakin diperkuat. Artinya selain insentif tadi terkait dengan bagaimana pelaku yang sudah existing atau akan membangun usahanya di Indonesia, apalagi Pak yang diharapkan dari para pelaku usaha? Ya, jadi ini itu seperti Mbak Sasa bilang tadi, benar, kami merasa belum menjadi perhatian. Jadi ini kita swasembada pangan, pemerintah bekerja keras mencurahkan waktu, tenaga dan investasi yang banyak agar kita swasembada pangan kan, harga gabah dinaikkan. Nah, tapi kenikmatan ini kalau bisa juga diiringi kenikmatan industri pestisida dalam negeri. Kita harus swasembada pestisida juga. Jangan yang menikmati adalah formulasi pestisida asal Cina, asal luar negeri, asal Vietnam, lain-lain. Kalau bisa yang menikmati kerja keras swasembada pangan ini adalah pabrik pestisida dalam negeri. Nah, itu yang kami harapkan. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, komponen biaya pestisida dalam produksi itu bisa didapat 1 juta sampai 7-8 juta, tergantung petani memilih merek yang mana kan. Nah, petani ini adalah orang yang tidak punya keahlian memilih. Dia sangat tergantung pada narasi. Narasi yang dibawa oleh tokoh, narasi yang dibawa oleh petugas lapangan. Nah, tokoh itu cenderung menjual apa yang paling menguntungkan buat dia. Nah, akhirnya petani memilih produk-produk yang mahal, padahal kualitas apa semua sama. Karena kita sebelum mengedarkan pestisida di pasar ini sudah diuji memenuhi batas minimum efektivitas, aman bagi lingkungan hidup, aman bagi manusia. Seharusnya nggak ada masalah. Tapi kalau dari segi harga di pasaran, Pak, apakah produk-produk yang diproduksi lokal dibandingkan dengan dari impor, ini harganya cukup berbeda atau sebetulnya kurang lebih sama? Kurang lebih sama. Jadi untuk kos produksi ya kurang lebih sama, kos produksi impor dan kos produksi dalam negeri. Tapi begini ya, kalau kita bicara formulasi pestisida, pestisida itu penting buat semua negara. Jadi industri pestisida itu di negara manapun penting. Nah, Cina sendiri misalnya memberikan insentif yang luar biasa buat
produsen pestisidanya. Salah satunya yang paling umum adalah tax rebate 9%. Kalau dia ekspor ke sini dia dapat bonus 9% dari pemerintahnya. Kita nggak ada. Jadi pada titik tertentu kita nggak bisa bersaing. Tapi kalau nilai yang didapat oleh petani, walaupun barangnya sama, harganya bisa berbeda. Yang membawanya siapa, mereknya siapa, perusahaannya siapa, narasinya bagaimana. Nah itu, jadi kita perlu untuk industri pestisida lokal, cirinya itu produksinya masih banyak, harganya murah, kualitasnya terjangkau. Ini untuk pelaku usaha tertentu udah nggak bisa dilawan deh. Saya bilang orang lokal itu kira-kira kalau di industri consumer product tuh seperti kebanyakan mereka mengikuti strategi Wings itu, melihat, meniru, menyempurnakan, nah, dikeluarkan skala besar. Jadi harganya tuh kompetitif. Ada untuk produk-produk tertentu itu yang pengusaha lokal sudah tidak bisa tertandingi. Oke. Nah, Tadi kan Anda katakan Pak bahwa kadang petani juga tidak paham betul ya. produk pestisida apa yang mereka beli, tergantung dari narasi yang disampaikan kepada mereka. Nah, tapi sejauh ini apakah ada sosialisasi, edukasi dari Apropi, mungkin bersama pemerintah atau stakeholder lainnya untuk bisa meningkatkan awareness atau edukasi ini, Pak? Oh ya, udah pasti itu. Jadi Apropi, pemerintah, kami bekerja erat dengan pemerintah untuk memberikan edukasi pada petani bagaimana penggunaan pestisida yang aman, efektif, aman manusia, aman lingkungan hidup. Jadi tepat sasaran, tepat volume dan lain-lain gitu. Itu untuk pestisida tertentu kewajiban, mandatori itu. Tapi kami sendiri sebagai pelaku usaha berinisiatif. Semua perusahaan pestisida termasuk kami, anggota Apropi aja sendiri mungkin hampir 4.000 orang ya. Kami tersebar di semua kecamatan di Indonesia memberikan edukasi kepada petani bagaimana menggunakan pestisida. Tapi ada pendidikan kepada petani, tapi juga ya sama semua bisnis ada narasi besarnya yang mengkelompokkan pestisida aman, pestisida tidak aman. Itu juga menjadi perang narasi yang intinya merebut pasar. Oke. Nah, tapi Pak, kalau untuk keterjangkauan harga sendiri, bagaimana upaya Apropi Pak untuk bisa memastikan bahwa petani bisa membeli pestisida yang ada di pasaran dengan harga yang cukup terjangkau? Ya, kalau kami pabrikan nggak ada yang bisa lawan kami lagi untuk menyediakan pestisida yang murah dan berkualitas. Jadi yang seperti saya bilang hampir ya 50% lah volume pestisida yang ada di sini diproduksi di pabrik kami. Oke, jadi lebih murah begitu Pak dibandingkan lebih murah produk dan lain. lebih Kalau berkualitas.